Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan laporan orientasi P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ida Faijah, Angkatan 1 P3K Keguruan yang bertugas di SMP Negeri 1 Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Gagasan yang saya angkat adalah penerapan pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Jamblang. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan terkait 5 hal, yaitu pendahuluan, yang kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ketiga, nilai dan etika Dinas Kabupaten Cirebon, yang keempat, rencana hasil kerja, dan yang terakhir, penutup. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon P3K merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Seiring banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, maka pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan rekrutmen pada tahun 2021 dengan TMT tahun 2022. Sebagai tanggapan atas pertumbuhan P3K di Kabupaten Cirebon, maka pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan orientasi P3K dengan maksud dan tujuan yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan P3K mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Adapun waktu dan tempat, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 dengan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Kemudian untuk topik kedua berkaitan dengan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan potensi,
pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Adapun penilaian P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Selanjutnya, topik yang ketiga berkaitan dengan nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Jamblang. SMP Negeri 1 Jamblang berlokasi di Jalan Raya Bojongwetan nomor 10 Desa Bojongwetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Visi SMP Negeri 1 Jamblang adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berbudi pekerti luhur. Adapun misi SMP Negeri 1 Jamblang adalah mengembangkan program peningkatan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan program peningkatan kompetensi akademik peserta didik, mengembangkan program peningkatan kompetensi non-akademik peserta didik, mengembangkan program keagamaan, dan yang terakhir, mengembangkan program penguatan karakter peserta didik. Adapun program-program unggulan dari SMP Negeri 1 Jamblang adalah melakukan pembiasaan murotalan sebelum kegiatan KBM dimulai, menyanyikan lagu nasional sebelum KBM jam pertama dimulai, kegiatan sholat duha dan pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat, kegiatan sholat duha dan surat Waqiah pada hari Sabtu, kegiatan literasi setiap Sabtu pagi, dan peningkatan kompetensi non-akademik peserta didik sekolah melakukan kerjasama dengan instansi atau organisasi di luar sekolah. Topik keempat berkaitan dengan rencana hasil kerja P3K. Tempat pelaksanaan OJT di SMP Negeri 1 Jamblang. Selama pelaksanaan OJT, saya melakukan identifikasi isu dan mendapati ada 3 isu utama. Yang pertama, peserta didik kurang berminat untuk belajar matematika. Peserta didik tidak menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran matematika. Peserta didik memiliki nilai hasil belajar yang rendah. Dari isu tersebut, saya tertarik untuk membuat gagasan berupa penerapan pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Jamblang. Berkaitan dengan rencana hasil kerja, saya akan membuat target selama 3 tahun ke depan dengan rincian rencananya sebagai berikut. Rencana aksi pada tahun ketiga terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Adapun tujuan kinerjanya yaitu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Untuk kegiatan kedua, guru mengikuti MGMP. Tujuan kinerjanya, guru melakukan pengembangan diri dan karir. Adapun indikator pencapaiannya adalah meningkatkan profesionalitas guru. Rencana aksi pada tahun keempat adalah merancang dan membuat media pembelajaran sederhana. Dengan tujuan kinerjanya, yang pertama, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengalaman nyata. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Adapun indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Rencana aksi pada tahun kelima yaitu melakukan modifikasi media pembelajaran matematika dengan tujuan kinerjanya. Yang pertama,
peserta didik memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran matematika. Yang kedua, prestasi belajar matematika lebih meningkat. Adapun indikator pencapaiannya, meningkatkan kepuasan peserta didik dalam pembelajaran matematika, meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Topik terakhir yang akan saya bahas adalah penutup. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan pada tugas dan fungsi serta visi misi bagi ASN P3K yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai ASN P3K, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini selaras dan bersejalan dengan visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Selain itu, diharapkan dengan adanya rencana hasil kerja P3K yang telah dibuat dapat mengatasi permasalahan yang ada pada pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, aman, dan menyenangkan sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Demikian pemaparan laporan orientasi P3K pada SMP Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.